Kita sekarang langsung masuk ke analisis statistik sederhana. Tadi kita punya t-test, oke. Kita juga bisa punya t-test. Kita punya X dan Y. Oke. Kita lihat di sini bahwa X dan Y. Oke, kita punya p-value 0,788, alternatif hipotesis. Oke. Ya, di sini ada mean of X, mean of Y. Nah, di sini kita punya t-value min 0,27192. 95% confidence interval kita itu dari min 12 sampai 9,38. Ini cukup. Oh ya benar, oke. Karena ini min 0,279, ya kita lihat di sini alternatif hipotesisnya adalah true difference in means is not equal to 0. Kita karena t-nya itu berada di dalam interval, kita bisa reject, ya, menolak H0. Artinya kita punya bukti bahwa true difference means is not equal to 0, ya, dan lain sebagainya. Itu mungkin ada di kelas statistik, ya. Nah, sekarang kita bisa menggunakan argumen tambahan ketika kita mengasumsikan bahwa variansnya itu sama, ya. Jadi dari sini var equal true. Oke. Oke, kalau misalkan false, ya kita bisa coba, oke. Dan ternyata ya perbedaannya ada di DF-nya. Ya, tadi secara ini ya, ini sama. Secara default itu var equals itu false. Tapi ketika kita true, oke, DF-nya di 22. Dan ada sedikit perubahan di estimates 95% confidence intervalnya. Oke. Oke. Itu contoh dari menggunakan t-test. Sekarang kita ingin menggunakan one way ANOVA. Kita punya model, misalkan ya kita ingin melihat apa ya, analysis of variance. Ini ANOVA, ya, ANOVA. Dan sudah masuk ANOVA. Pertama kita punya one way. One way artinya kita ingin melihat, oke, kita punya on-site rate dan juga room size. Oke. Kita ingin punya model pertama. Model 1 itu AOV on-site rate terhadap room size ya tadi, room size. Datanya itu data 3. Data sama dengan data 3. Cukup sampai sini, oke. Nah, kalau kita ini butuh di summary ya, summary model 1. Oke, kita bisa lihat di sini bahwa room size dan residuals-nya dilaporkan. Oke, sekarang kita lihat bahwa ini significance artinya model ini PR-nya artinya sangat kecil ya, 0,000000 sekian ya, sampai 16 di atas koma. Oke. Dan ini mean square-nya, sum square, DF-nya 1 degrees freedom. Oke. Model itu bisa diubah
sesuai kebutuhan. Oke, ini asal aja ya. Asal tapi kita bisa coba sesuai kebutuhan ya. Kita mau apa juga bisa digunakan model ini. Model 2 ya, ini on-site rate dan lain sebagainya. Oke. Jadi intinya adalah kita menggunakan kita bisa summary ini untuk melaporkan ininya sum square min FF value-nya. Tapi ketika kita hanya memanggil model 1 sesuai yang kita sudah buat, ya kita hanya melihat sum of squares dan degree of freedoms. Oke. Begitu juga dengan model 2. Ya. Jadi kita butuh summary di sini. Jangan lupa, makanya di sini ada then summary objek yang dibuat. Ya, objeknya bisa namanya apa saja. Mau one.way atau model 1, model 2, terserah. Yang penting jangan lupa kalau itu sudah ini ya, ditulis ya, maksudnya di-assign ya, apa yang di-assign. Oke. Nah, lalu ada lagi Tuki HSD one.way. Ini jika kalau setiap ini punya 2 faktor atau lebih ya. Sebenarnya kita bisa pakai max occupancy dan on-site rate. Oke. Kita bisa coba model 3. Model 3 itu off ya, on-site rate, terus X-nya tadi max occupancy, data sama dengan data 3, atau bisa langsung data 3 saja, otomatis, karena ini formula dan ini argumennya itu data sama dengan sesuatu. Oke. Kita bisa klik model 3, summary, model 3. Oke, kita lihat maksimum okupansinya juga ini value-nya juga signifikan ya. Lalu apa yang kita lihat adalah kita mau lihat ini tadi Tuki HSD dari model 3. Oke. Bagaimana ya? S.factor. Sebentar. Kita model 3 tadi, kita bisa ubah tadi max occupancy-nya S.factor. Mungkin ya. Oke, mungkin. Oke. Ya. Di sini ada perbedaan, ada DF 16 ya, karena kita sudah menggantinya jadi 16. Oke. Sekarang kita bisa pakai Tuki. Artinya di sini kita bisa melihat kalau di sini kita hanya bisa melihat antara variabel ini dan variabel ini. Tapi di variabel tadi di maksimum occupancy ini kita buat sebagai grup, tapi sudah bukan numerik ya, artinya kita mau ada satu grup, setiap grup itu beda-beda. Dan di sini 2 sama 1 itu ternyata kita bisa membedakan apakah ada perbedaan antara maksimum okupansi yang 1 atau 2. Ya, ini di sini kita bisa lihat antara 2 dan 1, 3 dan 1. Oke. Dan di sini kita bisa lihat adjusted, difference lower upper. Ya, artinya di sini kita bisa lihat bahwa tidak antar grup itu berbeda ya, ada juga yang sebenarnya sama ininya. Ya maksudnya secara statistik tidak signifikan perbedaannya. Ya ini artinya
maksimum grup 2 sama 1 itu dikontes setiap ya masing-masing. Ini akan sangat panjang jika kita punya makin banyak faktornya, karena ini harus dibandingkan untuk setiap pasangan ya. 10 dengan 3, 5 dengan 4, 5 dengan yang lain, 6 dengan yang lain, dan seterusnya. Sampai 24 ke 20. Ya, kita bisa lihat di sini masing-masing perbedaannya. Nah, kita lihat juga, sekarang kita ke two-way. Oke. Two-way, kita bisa lihat di sini of X1, X2, X3. Kita mau melihat bahwa on-site rate ya dengan max occupancy dan room size. Oke, kita bikin model, sebuah model di mana kita two-way model 1, di mana kita ingin membuat two-way. Ya, two-way on-site rate ya, itu tadi ada yang dari max occupancy dan room size ya, max occupancy plus room size, datanya data 3. Oke. Kita langsung klik summary two-way model 1. Ya, kita bisa lihat di sini ada max occupancy dan room size. Oke. Di sini kita lihat ini significant, residual, dan lainnya. TW model 1, kita bisa klik juga, off, ya. Ada maximum occupancy, room size, residuals, dan lain-lainnya. Oke, sekarang kita juga bisa menginteraksikan interaksi antara ini two-way dengan interaksi. Artinya kita menginteraksikan faktor X2 dan X3. Kita di sini lihat max occupancy dan room size itu kita bisa lihat di sini bahwa kita bisa menginteraksi. Artinya bisa jadi sebenarnya faktornya itu ada interaksi ya, bukan karena pertambahan. Variansnya ini bukan karena pertambahan, tapi karena ada interaksi antara variabel 2 dan variabel 3. Maka itu dari kita bisa coba TW model 2 sekarang of on-site rate, tilde max occupancy kita kali dengan room size data 3. Oke, sekarang summary TW model 2. Ya, kita bisa lihat di sini ada max occupancy, ada room size, sekarang di bawahnya ada max occupancy dan room size. Ini yang diinteraksikan. Sehingga kita bisa lihat dengan adanya apakah ada interaksi antara yang lain dan sebelumnya. Oke, kita sekarang kita mencoba ke model linear. Model linear ini pertama kita butuh yang disebut LM. LM ini disebut sebagai linear model. Oke, ini sudah ada di fungsi stats ya, LM. Oke. Kita bikin LM model 1 itu merupakan interaksi, kita mau melihat apa yang menentukan on-site rate ya. On-site rate kita bisa pakai, kita membuat model sekarang kita mungkin dalam log ya, dalam log saja karena ini dalam bentuk dolar, sehingga kita bisa menggunakan log ya, langsung log on-site rate. Oke. Nah, kita lihat di sini bahwa ada tilde, lalu di sini ada komponen penjelasnya.
of independent variable. Oke, independent variable artinya kita bisa menggunakan salah satu variabel yang ada di sini. Misalkan sekarang maksimum occupancy. Maka ya, maksimum occupancy itu bisa kita masukkan. Ini kita contoh model 1 ya, model 1 dulu. Oke, kita lalu untuk mengeluarkan hasilnya, kita panggil LM model 1. Oke, sekarang kita lihat di sini kita punya intercept, lalu kita juga punya maksimum occupancy. Artinya, kenaikan maksimum occupancy ya akan meningkatkan harga ya satu ya itu artinya meningkatkan harga sebanyak berapa ini 0, sebentar. Kalau itu 1% meningkatkan oke. Ya jadi setiap penambahan 1 itu meningkatkan ini ya. Ini kita kali ya berarti lebih tinggi 11% ya. Semoga tidak salah ya. Sudah lupa juga interpretasinya. Tapi bisa dilihat, bisa dicoba-coba ya menggunakan yang lain. Sekarang kita coba punya model 2, yaitu sekarang kita tambah. Tadi kita sudah punya max occupancy, tapi sekarang kita model 2 kita tambah dengan yang lainnya. Sekarang kita punya sebagai contoh ada breakfast, ada free cancellation dan room size. Oke. Breakfast itu sudah faktor. Artinya kita tidak perlu oke boleh kita breakfast ya. Lalu ada lagi cancellation. Nah, free cancellation di sini masih 01. Caranya kita menggunakan C besar itu menggunakan categorical. Artinya ini akan menjadi data categorical ya, dan juga kita bisa lihat di sini ada room size. Room size. Yang mana ini numerik. Oke. Oke. As a factor. Oke. Oke, ini numerik. Jadi caranya apakah bisa C kecil? Oke, C kecil, sorry ya. C kecil. Jangan C besar, oke? Kalau kita klik summary, LM model 2. Sorry, model 2. Ya. Kita bisa lihat di sini ya kita punya intercept dan juga P-value-nya. Max occupancy ini menjadi sangat kecil ya, 0,07. Oke. Breakfast true. Oke, ini karena kita tidak perlu C karena dari awal breakfast itu sudah logical ya, boolean. Boolean artinya itu sudah logical, false or true. Jadi artinya di sini on average itu lebih besar ya, sebesar 0,1615 ya kalau ada breakfast-nya. Ya pasti lebih mahal ya kalau ada breakfast. Dan kalau free cancellation ini juga artinya lebih tinggi 0,08 ya, artinya kalau di persen berarti 8% ya, kayak gitu. Kalau nggak salah. Bisa dilihat lagi cara analisisnya. Udah agak lupa. Tapi artinya di sini semakin besar room size-nya ya, semakin besar 1 meter persegi ya, ini akan meningkatkan harganya sebesar 0,009, yaitu berapa? 9% ya, kalau nggak salah. Oke, semoga benar ya interpretasinya. Oke, sekarang sampai situ. Untuk ini nanti akan dibahas selanjutnya nanti
di pertemuan selanjutnya tentang plotting. Sampai saat ini semoga jelas, mulai dari mengimpor data untuk peringkasan dan analisis data dan juga analisis statistik sederhana. Kita save, kita bisa tutup ini untuk menghapus objek yang ada di sini dan menutup yang lainnya.